Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Septiawan. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme dan enzim. Nah, yang pertama ada metabolisme, ya. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Nah, contohnya seperti makanan yang akan diubah menjadi energi, ya. Makanan yang kita konsumsi itu akan diubah menjadi energi. Nah, energi itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, pembelahan sel, dan lain-lain juga. Tetapi energi tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, melainkan untuk aktivitas hidup lainnya. Seperti kita sedang berolahraga itu memerlukan energi, kita bekerja, belajar itu memerlukan energi, semuanya itu. Nah, di dalam energi ada ATP. ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. ATP tersusun dari adenosin, basa adenin, dan gula ribosa, dan 3 gugus fosfat. ATP juga memiliki ikatan yang labil karena mudah melepaskan gugus fosfat ketika mengalami hidrolisis, sehingga berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, dalam hal itu juga metabolisme dapat digolongkan menjadi 2, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Nah, yang kedua ada enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim ini sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya. Energi aktivasi ini adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Nah, enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Nah, sekarang enzim itu mempunyai sifat-sifat enzim sebagai biokatalisator. Enzim memiliki beberapa sifat, ya. Antara lain, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau memengaruhi keseimbangan reaksi, ya. Jadi enzim ini cuma mengubah kecepatan reaksi, apakah reaksi itu sangat cepat atau dilambatkan, ya. Tapi tidak mengubah produk atau bentuknya sel itu. Atau reaksi, bukan sel, maaf ya. Nah, yang kedua ada enzim yang bekerja secara spesifik. Ya, enzim ini sifatnya spesifik, yaitu hanya mempengaruhi substrat tertentu. Jadi tidak mempengaruhi yang lain. Enzim itu merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein. Ya, contohnya bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Jadi kalau ada suhu di luar ruangan itu enzim itu tidak akan berfungsi seperti itu. Yang keempat ada enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, ya. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti energi. Energi itu diperlukannya hanya sedikit, tidak terlalu banyak, ya. Enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Jadi tidak hanya satu tujuan saja, tapi bisa dibolak-balik enzim itu bekerjanya. Yang keenam ada enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, keasaman atau kebasaan, aktivator, dan inhibitor, serta konsentrasi substrat. Itu sangat mempengaruhi enzim, faktor-faktor itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiul Manulan dari kelas 12 MIPA 1. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi tentang struktur dan cara kerja enzim. Untuk lebih jelasnya,
Bisa dilihat di video slide berikutnya. Sekarang saya akan membahas struktur enzim. Jadi kita seperti yang kita digambar, di situ ada apoenzim, produk, substrat yang merupakan sisi aktif, inhibitor kompetitif, inhibitor non kompetitif, sisi allosterik, dan kofaktor atau aktivator. Jadi struktur enzim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gugus protein atau apoenzim. Gugus protein atau apoenzim sendiri itu yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Yang kedua ada gugus non-protein. Jadi gugus non-protein itu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim ini memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat. Nah, jika setelah menempelnya substrat, kerja enzim ini sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan yakni enzim lipase. Enzim lipase itu dapat kita temukan di pankreas dan lambung. Enzim ini akan dipecah dan ditempeli substrat, sehingga akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat ini bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Yang artinya, misalnya ada suatu reaksi asam karbonat dengan ion hidrogen. Nah, itu dapat berlangsung timbal balik, bisa menjadi produk ataupun reaksi menjadi produk, seperti itu. Kemudian komponen non-protein atau gugus prostetik memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada reaksi. Gugus prostetik dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu sendiri merupakan pembantu sisi aktif, sedangkan koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein, misalnya vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Selanjutnya, ada cara kerja enzim. Teori lock and key itu menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Misalnya kita lihat di gambar, ada sebuah puzzle. Nah, di situ ada puzzle yang untuk menutupi yang sisi bagian yang kosong gitu. Nanti sudah melekat, di situ akan terjadi kompleks enzim substrat. Nah, yang substrat itu akan melepaskan diri, yang satunya akan menjadi produk. Jadi yaitu faktor yang memengaruhi kerja enzim. Untuk suhu, jika suhu tinggi menyebabkan denaturasi protein, artinya kerja enzim tidak berjalan dengan optimal. Maksudnya mengalami penurunan fungsi kerja enzim. Namun suhu yang tinggi pula dapat menghambat reaksi enzim karena enzim hanya memerlukan sedikit energi, jadi sesuai peruntukannya. Kemudian ada pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim, menghalangi terikatnya substrat pada sisi enzim dan mengakibatkan denaturasi pada enzim. Jika konsentrasi enzim yang penuh akan terjadi apabila jumlah enzim besarnya sama dengan jumlah substrat. Misalnya enzim hanya ada 3% dan substratnya pun 3%, sehingga akan menyebabkan konsentrasi enzim yang penuh. Sebaliknya, apabila kerja enzim berjalan lambat jika substrat tidak terkatalisasi dan jumlah enzim lebih banyak dari substrat. Kemudian ada zat pengikat atau aktivator. Zat ini berfungsi untuk memacu terjadinya sistem suatu kerja enzim. Contohnya garam-garam dan logam alkali dan ion logam seperti kalsium, magnesium, mangan, nitrogen, dan klorin. Nah, yang satu ini merupakan zat yang dapat menghambat enzim, tetapi zat penghambat ini dapat dihilangkan dengan merubah konsentrasi substrat. Zat penghambat atau inhibitor ini dibagi menjadi dua, ada kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu berikatan kuat pada sisi aktif enzim, jadi sulit melepaskan dirinya. Makanya enzim ini disebut enzim Hole enzim, yakni enzim yang memiliki sebuah protein di mana sisi aktif itu merupakan bagian dari protein itu sendiri gitu. Nah, yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Maksudnya enzim itu terikat pada sisi allosterik selain sisi aktif, yang mengakibatkan sisi aktif enzim ini berubah hingga substrat tidak dapat melekat dengan sisi aktif. Kami, Aryan dan Rapto, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.